Halo, selamat siang. Ya, hari ini aku lagi buat YouTube ya, channel aku buat channel aku. Jadi aku itu mau menceritakan tentang kepulangan aku ke Indonesia ya. Kemudian aku flight dari Jepang ke Indonesia ya. Jadi aku itu berangkat dari tanggal 28 Februari 2021 nyampe tanggal 1 Maret ya, pagi. Jadi aku berangkat jam 12 malam, kemudian nyampe ke Indonesia di Jakartanya pagi, Bandara Soekarno-Hatta. Nah, setelah aku tiba, kemudian itu sebelumnya ya, selama waktu sebelum keberangkatan itu aku udah punya PCR test ya, negatif ya. Jadi 1 hari sebelum berangkat tuh aku udah PCR test dan aku negatif. Nah, dan kemudian aku sama anakku ya, aku sama anakku pergi berdua ya, karena memang anakku tidak bisa ditinggal di Jepang ya, karena dia masih ikut ibunya ya, ikut mamanya ya, tidak bisa terpisahkan ya. Dan kemudian aku udah bawa PCR, kemudian aku ketika check-in aku disuruh namanya daftar registrasi untuk Departemen Kesehatan Indonesia ya, IHAK ya, IHAK. Nah, kamu di sini milih IHAK internasional ya. Nah, di situ kita milih, kemudian kita isi datanya, kita login dulu ya, saya up dulu, login, kemudian kita login. Setelah jadi registernya, kita login ulang, kemudian kita isi data-data kita semua. Mungkin agak loading dikit ya, ada loading dikit lama gitu ya. Kemudian setelah kita selesai, kita masukkan juga dengan satu login punya anak ya, anak kita sendiri. Mau berapa orang juga bisa ya, yang misal keluarga gitu ya, anak, suami ya, itu semua bisa di login dalam satu, bisa diregister dalam satu login, nama, username ya. Nah, itu nanti setelah itu kita dapat barcode ya. Setelah itu setiap per person ya, seperti person yang kita daftarin itu dapat barcode. Nah, barcode itu kita screenshot ya. Setelah kita itu semua, kita kemudian naik pesawat. Kemudian setelah naik pesawat, di dalam pesawat itu setelah landing, setelah berangkat terbang ya, itu kita dikasih kertas ya, kertas satu bea cukai sama kertas kuning 2. Nah, ini memang bulan 12 kemarin juga aku pulang dan aku juga dapat kertas itu gitu. Kemudian setelah aku isi semua, sudah siapkan untuk tiba di Indonesia nanti. Nah, setelah itu setelah tiba di Indonesia, keluar, kemudian ditanya, kemudian suruh duduk baris ya. Setelah sudah kumpul baru jalan ke loket ya. Itu loket untuk penyerahan barcode-nya sama scan-nya sama PCR test-nya dilihat ya. Terus kemudian ditanya menentukan karantina, sudah menentukan karantina di mana? Saya bilang saya belum. Terus saya tanya ya, saya iseng-iseng nanya ke petugasnya. Kebetulan cewek nih, pagi-pagi ya, mungkin dia bete juga kali ya, aku juga nggak ngerti ya itu perasaan dia. Jadi aku nanya, aku cuma nanya nih, cuma iseng nanya. Aku bilang, emang nggak bisa apa mbak, kita itu karantina karantina mandiri di rumah gitu, di rumah ya, memang benar-benar karantina di rumah ya, bukan main-main gitu ya. Terus dia jawab begini ya, dia jawab begini, memangnya mbak itu sekelas kementerian atau dubes gitu kata dia. Aduh, saya tuh sebenarnya bukan jawaban itu yang saya pengen ya, saya cuma pengen jawabin, harusnya kalau memang resepsinya yang baik tuh kan ngomongnya harusnya nggak bisa mbak, ini udah ketentuan kayak gitu kan, bagus ya ketentuan dari pemerintah bahwa kita harus di karantina gitu kan ya. Saya tuh herannya, saya tuh juga warga Indonesia, kementerian juga, orang-orang kementerian juga warga negara Indonesia, dubes juga orang warga negara Indonesia. Kenapa orang menteri dengan orang dubes itu tidak dia karantina di luar? Kan ada fasilitas negara itu Wisma Atlet, kenapa dia nggak dibikin di Wisma Atlet juga? Tapi di Wisma Atlet yang nyaman dong, memang untuk kelas bapak-bapak itu ya, bapak beliau itu ya harus memang harus nyaman. Tetapi kan sama dong harusnya gedungnya ya, harusnya ya. Tapi ya sudahlah ya, itu urusan pemerintah. Kita juga ada hanya rakyat kecil ya, warga yang kecil, rakyat kecil yang nggak punya apa-apa, yang punya power nggak punya apa-apa, dan nurut aja apa yang dia omongin ya. Jadi kita udah selesai itu langsung kita ke imigrasi. Nah, sebelum ke imigrasi itu aku ditanya lagi sama kementerian bahwa orang PNI udah nentuin tempat karantina belum? Saya bilang belum, karena saya nggak tahu ya
karena bulan kemarin bulan 12 itu belum ada karantina dan itu hanya karantina mandiri, dan aku memang benar-benar karantina mandiri di rumah ya selama 5 harian setelah PCR test. Kemudian setelah itu aku ke imigrasi, semua aku serahin, selesai di situ. Setelah dari imigrasi aku keluar ngambil barang, kebetulan barangnya itu sepi ya, jadi gampang cepet diambil. Kemudian setelah diambil sama aku semua barang-barangnya, dan di pintu gate yang loket di Bea Cukai itu kan biasanya kan banyak orang yang di ini kebetulan memang lagi sepi banget. Akhirnya aku ya, karena aku nggak bawa apa-apa ya yang berharga, yang mahal-mahal itu nggak bawa ya, cukup untuk keperluan aku dengan anak aku. Kebetulan aku sama anakku berangkat ke sini ya. Terus setelah itu aku keluar, aku serahkan kertas Bea Cukainya, aku keluar. Kemudian ditanya lagi sama TNI, dia sedang jaga ya, setiap tengah itu jagain orang-orang. Jaga, apakah sudah ada tempat karantinanya? Saya belum nentuin Pak, nanti aja di depan mungkin, saya bilang gitu. Terus saya keluar ya, masih memang di luar ya, memang di luar. Tapi memang ada jalurnya, tidak bisa keluar gitu. Nah di situ ditanyain lagi, sudah sama TNI juga, udah nentuin tempat karantinanya nggak? Saya bilang belum. Terus saya ditunjukin ke arahkan ke hotel. Kalau mau di hotel sini, itu bayar sendiri. Tapi kalau mau di Wisma Atlet kesana langsung ke bus gitu ya. Nah gratis semuanya. Gitu ya. Kemudian saya tanya-tanya ke hotelnya, berapa sih saya harus karantina kalau di hotel? Ternyata start awalnya itu 5.500.000. Ya tergantung kamu milihnya room apa, room deluxe atau deluxe atau apa ya. Kebetulan aku jadi berpikir karena masih sepi. Lagi ngapain dia? Kawa. Halo, kita ada di lantai 19. Haris. Bener-bener. Ini anak kepusingan di karantina. Aduh, kasiannya. Tapi lumayan lah, dapat hotel bintang 4 daripada bintang 3. Kondisinya ini berantakan banget karena memang aku stres berat kayak gini. Entah karena akunya lagi terlalu banyak pikiran ya. Komputer juga udah nggak ada. Jadi aku tuh kalau kerja, ketika diriku semangat kerja, aku kerja sampai lupa waktu. Ketika aku lagi banyak pikiran begini, biar bisa tenang ini, karena kan ini ya TV ini selalu nyala ya, karena anakku harus supaya tenang gitu ya.